melalui pembuluh darah sehingga dapat meresap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Tubuh melalui pembuluh darah. Ya. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke organ pencernaan utama. Nah, organ pencernaan utama itu dianya ada mulut, dan masuk ke kerongkongan, terus lambung, usus halus, dan usus besar. Itu urutan organ pencernaan utama. Nah, kemudian ada juga organ pencernaan tambahan. Karena ada organ pencernaan utama, nah sekarang ada pencernaan tambahan, yaitu dari hati, pankreas, dan kelenjar ludah. Nah, apa aja sih fungsi organ pencernaan utama itu? Fungsi pencernaan utamanya ya mengolah makanan menjadi bentuk yang diresap oleh tubuh. Terus pencernaan tambahan itu merupakan proses pencernaan dengan enzim-enzim pencernaan yang pada berbentuk. Nah, tahap-tahap pencernaan itu bisa kita lihat dari mulut pertama ya, karena mulut itu dengan mengunyah makanan yang dianya ada air liur. Terus air liur itu mengandung enzim amilase, dan makanan kemudian masuk ke kerongkongan dan menuju ke lambung untuk dicerna lebih lanjut. Terus kita masuk ke lambung. Lambung itu bisa mencerna makanan oleh asam lambung dan enzim pepsin. Setelah itu makanan masuk ke usus halus ya, di mana terjadi pencernaan lebih lanjut dengan bantuan enzim-enzim dari pankreas dan empedu. Nah, pada tahap terakhir yaitu sisa-sisa makanan tadi yang tidak dicerna akan masuk ke usus besar, proses penyerapan air dan pembentukan tinja. Dari mulut, makanan kita menuju ke kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung yang panjangnya 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan ini terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Nah, lambung sendiri itu adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung ia berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut yang sebelah kiri ya. Nah, atas usus halus itu merupakan usus terpanjang dari saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6-7 meter loh. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan
Nah, pankreas dihasilkan oleh getah pankreas mengandung enzim seperti enzim amilase, enzim lipase, dan enzim tripsin. Usus besar berfungsi menyerap cairan vitamin dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Nah, usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama ecologi yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan keluarkan melalui anus. Pencernaan tambahan. Proses pencernaan manusia tidak hanya terdiri atas saluran pencernaan, tetapi juga terdapat organ pencernaan tambahan berupa kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan membantu mencerna makanan dengan menghasilkan enzim-enzim yang digunakan dalam pencernaan makanan secara kimiawi. Terdapat 3 organ pencernaan tambahan yaitu hati, kantung empedu, dan pankreas. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh, berada pada bagian rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Hati berperan dalam proses detoksifikasi. Ketika dalam darah terkandung beberapa zat yang berbahaya dan bersifat racun, maka hati akan menetralisir racun tersebut sehingga tidak berbahaya bagi tubuh. Hati merupakan organ penyimpanan. Hati akan memindahkan zat besi, Fe, dan vitamin A, D, E, K, dan B12 dari darah dan menyimpannya. Hati juga berperan dalam menjaga keseimbangan kadar glukosa darah. Kantung empedu. Kantung empedu merupakan organ yang berada di bawah hati. Kantung ini akan menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah empedu berwarna kuning kehijauan karena mengandung pigmen bilirubin. Bilirubin merupakan pigmen yang terbentuk dari pemecahan hemoglobin. Pankreas. Pankreas merupakan organ yang berada di balik perut di belakang lambung. Sel-sel pada pankreas akan menghasilkan carian pankreas, yang akan masuk ke dalam duodenum melalui saluran pankreas. Getah pankreas mengandung sodium bikarbonat, NaHCO3, dan enzim-enzim pencernaan yang berperan dalam pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak. Pankreas juga merupakan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Jadi sistem pencernaan itu dibagi menjadi 2, ada sistem pencernaan utama dan sistem pencernaan tambahan. Yang termasuk dalam sistem pencernaan utama itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, dan usus halus. Sedangkan sistem pencernaan tambahan itu ada hati, pankreas, dan kelenjar udara. Baik, itu sekali. Pengecilan makanan, ya. Dan lambung memiliki dinding sel yang dilapisi oleh sel khusus yang menghasilkan asam lambung dan enzim pencernaan. Dan usus halus itu memiliki lipatan-lipatan kecil yang disebut dengan pili untuk meningkatkan luas permukaan penyerapan nutrisi. Nah, dengan keterkaitan struktur ini memastikan bahwa makanan dicerna dengan baik dan nutrisi diserap dengan secara efisien. Baik, apakah udah paham semuanya? Sudah, Bu. Sekarang kasih pertanyaannya. Iya.
meliputi hati, pankreas, dan kelenjar bedah. Oke. Nah, kan semuanya itu memiliki fungsi tadi ya yang Ibu sudah jelaskan. Nah, fungsi organ pencernaan itu apa aja nih? Pencernaan utama itu berfungsi untuk mengolah makanan menjadi bentuk yang dapat diserap oleh tubuh. Sedangkan fungsi organ pencernaan tambahan itu untuk membantu proses dengan menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan pemberiu. Oke, udah tahu semuanya ya. Lanjut kita ke kuis. Kuis untuk mendapatkan poin nilai tambahan kalian ya. Nah, baik nih ya, dengarkan semuanya. Oke, fokus ya sama pertanyaan yang pertama. Tentunya sebagai pintu masuk makanan ke dalam tubuh, nah terjadinya pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Terdapat gigi, ludah, dan air. Siapa yang tahu? Saya, Bu. Angkat tangan, saya. Tulis, saya, Bu. Apa itu? Mulut. Mulut. Oke. Benar ya. Terima kasih, Bu. Tepuk tangan semua. Oke. Nah, yang kedua, organ ini menurunkan Tiga. Oke, soal yang kedua harus diperhatikan ya. Organ ini menghubungkan antara mulut dengan lambung. Pada organ ini terjadi gerakan peristaltik. Hanya terdapat pencernaan secara mekanis. Organ apa yang disebut? Ibu, bisa tahu? Oke, Ina. Baik, benar ya. Kerongkongan. Nah, soal yang ketiga harus fokus. Organ ini berbentuk kantung. Terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Menghasilkan asam klorida HCl. Sampai tahu? Saya, Bu. Oke, ya. Boleh ditulis. Labu. Apakah betul? Betul. Oke, ya. Soal yang keempat. Terdiri atas bagian naik, melintang, dan turun. Berfungsi untuk menyerap air, vitamin, serta mineral. Oke. Terdapat bakteri Escherichia coli untuk pembusukan makanan. Siapa yang tahu? Bu. Oke, tulis. Oke, betul ya. Oke, clue yang terakhir. Harus fokus karena ini terakhir nilai untuk tambahan. Tempat penyerapan sari makanan. Pada organ ini terjadi pencernaan kimiawi. Terdapat enzim pencernaan seperti amilase, lipase, dan tripsin. Oke, organ apa yang disebut tadi? Siapa yang tahu? Oke, tulis. Oke, terus halus. Nah, ini semuanya bagian-bagian organ sistem pencernaan. Jadi kalian harus bisa hafal apa ini semua dan fungsi-fungsinya yang sudah kita pelajari tadi. Ya, Bu. Oke.
dua, ada sistem pencernaan utama dan sistem pencernaan tambahan. Yang termasuk ke dalam sistem pencernaan utama itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, dan usus halus. Sedangkan sistem pencernaan tambahan itu ada hati, pankreas, dan kelenjar ludah. Baik, betul sekali. Baiklah, kalau udah ada yang paham semuanya, kita tutup. Sekian materi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ulang.